nih. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Jadi, sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Sebuah perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup dengan bersih dan bermaksud untuk mencegah manusia bersentuhan secara langsung dengan bahan-bahan kotor dan berbahaya, yang mana perilaku ini menjadi usaha yang diharapkan bisa menjaga serta meningkatkan kesehatan manusia. Dengan kata lain, sanitasi menyangkut upaya pengendalian yang dilakukan di semua faktor lingkungan fisik manusia seperti air, kelembapan udara, suhu, tanah, angin, rumah, dan benda mati lainnya. Sebab lingkungan yang buruk berpotensi memberikan efek negatif bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Sedangkan masyarakat ialah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Sedangkan pada masyarakat pesisir adalah kelompok orang atau suatu komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Berdasarkan karakteristiknya, masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan terbagi menjadi tiga, yaitu masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan kepulauan kecil. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, pemilikan, pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan
kedua, masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu. Ketiga, masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional. Setiap proses atau perubahan yang terjadi di wilayah pesisir memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga memiliki cara pengelolaan yang berbeda-beda pula. Kondisi inilah yang menyulitkan warga sekitar pesisir pantai untuk bisa mengakses fasilitas sanitasi yang layak, sehingga derajat kesehatan masyarakatnya pun terbilang rendah. Kehidupan masyarakatnya sangat bergantung pada keadaan pasang surut air laut. Maka dari itu dibutuhkan strategi pengelolaan yang tepat sesuai karakteristik masing-masing. Termaksud jamban sederhana yang sehat butuh sebuah teknologi tepat guna bisa menyesuaikan dengan keadaan air laut sehingga bisa diterapkan dan terjangkau oleh masyarakat pesisir tentunya. Sanitasi merupakan faktor penting dalam kesehatan masyarakat. Salah satu wilayah yang memiliki tingkat kesulitan pengelolaan sanitasi yang cukup tinggi adalah wilayah pesisir. Masyarakat sebagian besar merupakan masyarakat nelayan yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Perbedaan ini dikarenakan keterkaitannya yang erat dengan karakteristik ekonomi wilayah pesisir, latar belakang budaya, dan ketersediaan sarana dan permasalahan yang sering timbul di wilayah pesisir, yakni rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan rendahnya kualitas lingkungan. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah tercermin dari kualitas lingkungan dan rumah yang mereka tinggali. Lingkungan yang buruk dapat diidentifikasi dengan melihat aspek-aspek yang berpengaruh pada kualitas hunian tersebut, seperti jaringan air bersih, drainase, persampahan, dan fasilitas jamban. World Water Sanitation Program atau WSP mengungkapkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua sebagai negara dengan sanitasi buruk. Menurut data yang dipublikasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, 63 juta penduduk Indonesia tidak memiliki toilet dan masih membuang air besar sembarangan seperti di sungai, laut, atau di permukaan tanah. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pengelolaan Pulau, ruang lingkup wilayah pesisir dan peraturan pulau dipengaruhi oleh perubahan wilayah darat dan laut, termaksud wilayah administrasi kecamatan, termaksud wilayah peralihan antara ekosistem teritorial dan laut. Diukur dari pantai pada saat air pasang ke arah laut sampai dengan 12 mil perjalanan ke arah laut lepas dan atau ke arah lautan Nusantara. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut di mana wilayah pesisir terkena dampak perubahan lahan dan laut. Wilayah pesisir mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai habitat dan ekosistem
atau muara sungai, terumbu karang, padang lamun, dan lain-lain yang dapat menyediakan komoditas pesisir seperti ikan, minyak, mineral, dan lain-lain, dan layanan seperti konservasi dan perlindungan badai, arus pasang surut, serta rekreasi dan lain-lain. Yang kedua yaitu bercirikan persaingan dalam pemanfaatan sumber daya dan ruang oleh berbagai pihak. Konflik sering terjadi dan berdampak pada kegagalan fungsi sumber daya. Yang ketiga yaitu menyediakan sumber daya ekonomi nasional dari wilayah pesisir yang dapat menghasilkan GNP atau produk nasional bruto dari kegiatan seperti pengembangan perkapalan, minyak dan gas, pariwisata, dan juga wilayah pesisir. Dan yang terakhir yaitu umumnya merupakan daerah padat penduduk dari perkotaan. Menurut Kusnadi Kazim, wilayah pesisir adalah wilayah antara darat dan laut dan lingkungan yang dipengaruhi oleh kondisi darat dan laut. Wilayah pesisir memiliki permasalahan, peluang, tantangan tersendiri yang berbeda dengan wilayah lainnya. Masalah utama yaitu kebersihan lingkungan di masyarakat Indonesia masih berfokus pada perumahan yang layak, penyediaan air bersih, nyaman keluarga, pembuangan sampah, dan pembuangan sampah rumah tangga. Menurut data Program Sanitasi Air atau WSP Bank Dunia, Indonesia menempati urutan kedua dunia karena kebersihan yang buruk. Nah, menurut data yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, hingga 63 juta orang Indonesia tidak memiliki jamban dan buang air besar melalui laut, sungai, atau di darat menurut dialah dari Imropus. Departemen Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan sanitasi total berbasis masyarakat atau disingkat dengan STBM melalui keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 852 Menkes SK 9/2008 tentang strategis nasional STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat dengan target utama menurunkan angka kesakitan penyakit berbasis lingkungan termaksud pada daerah pesisir dan juga kepulauan. Masalah kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir, perlu menjadi pusat perhatian bagi pemerintah setempat karena rendahnya kesadaran masyarakat pesisir akan pentingnya pola hidup sehat dan ditambah dengan pelayanan kesehatan yang tidak merata menyebabkan masalah kesehatan meningkat pesat khususnya di daerah wilayah pesisir dan juga kepulauan. Pemerintah perlu turut ambil dalam upaya mengatasi masalah kesehatan masyarakat khususnya di daerah pesisir dan juga di kepulauan tersebut. Sosialisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat dan juga bersih. Pembangunan pusat pelayanan kesehatan
seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan lain-lain. Dengan menggunakan peralatan yang memadai, dapat membuat tingkat kesehatan masyarakat di wilayah pesisir dan juga kepulauan tersebut menjadi merata. Banyak masalah kesehatan masyarakat yang mungkin akan timbul akibat dari perilaku masyarakat tersebut dan juga kondisi lingkungan yang tidak memperhatikan kesehatan. Nah, kondisi sanitasi lingkungan masyarakat di wilayah pesisir dan juga kepulauan bisa dikatakan belum baik dilihat dari indikator kondisi jamban, kondisi saluran pembuangan air limbah, kondisi tempat pembuangan sampah, dan juga kondisi rumah sehat yang belum memenuhi syarat kesehatan karena masih ada masyarakat yang kurang mengetahui tentang apa itu pentingnya menjaga sanitasi lingkungan di wilayahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan atau pengaruh antara sanitasi lingkungan terhadap kesehatan masyarakat. Nah, kondisi sanitasi lingkungan yang baik juga dapat berpengaruh atau berdampak langsung pada kesehatan masyarakatnya.